Kami ingin mengajak juga kalau punya anak jangan terlalu dekat. Karena itu beresiko membuat anak stunting sebenarnya. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau dia misalnya punya anaknya itu terlalu biasanya standarnya berapa? Gini. Selamat siang menjelang sore, sahabat jaringan telusur. Bersama kita lagi dalam acara Telusur Solusi. Kali ini kita akan membahas tema program penanganan stunting, tentunya di Kota Bekasi. Hari ini kami kedatangan dan memang kami undang ya narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan kita akan berdiskusi dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Saya perkenalkan, ada Ketua KNPI Kota Bekasi. Gimana kabar, Abang? Iya. Dan juga ada Kepala Bidang Keluarga Berencana di Dinas KB berarti ya, Pak Bu ya. Baik. Nanti selanjutnya akan memperkenalkan secara detail ya. Oke. Sahabat jaringan telusur, ini menarik karena penanganan stunting ini adalah merupakan program dari pusat, dan bagaimana penanggulangan dan pemerintah daerah Kota Bekasi menyikapinya. Nah, kita akan mendengarkan. Akan mulai dari perwakilan pemerintah Kota Bekasi, Ibu Dr. Desi. Ya, terima kasih Bang Lekong atas kesempatan diberikan. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Gigi Desi Sukrawati Mars. Saat ini saya adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Jadi tadi saya disampaikan bahwa pada kesempatan ini kita mau ngobrolin masalah stunting di Kota Bekasi ya, Bang Lekong. Ya, ini juga saya salam kenal nih kepada Ketua KNPI Kota Bekasi. Baru hari ini kita bertemu. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kita semuanya. Terima kasih di siang hari yang terakhir ini. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah pemirsa jaringan telusur. Saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan media telusur. Ya, Terima kasih. Baik, ini kami dari KNPI sejatinya memang kalau urusan sosial kita memang intensif Pak. Itu kami di KNPI Bekasi juga sering memperbincangkan dan mendiskusikan hal-hal yang semacam itu Pak. Baik, terima kasih. Jaringan telusur, saat ini kita langsung aja ya mendengarkan, dan selanjutnya akan ditanggapi berkaitan dengan stunting di Kota Bekasi. Sejauh ini seperti apa sih pemerintah Kota Bekasi sudah menangani atau menanggulangi gitu, atau mau dijelaskan dulu dari awal seperti itu? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kami bisa memberikan informasi status Kota Bekasi terkait dengan penanganan stunting untuk tahun 2022 itu termasuk yang terbaik di Jawa Barat. Jadi itu maksudnya? Jadi dilihat dari angka prevalensi stunting berdasarkan survei yang dilakukan oleh Survei Gizi Indonesia tahun 2022, itu angka kita di angka 6%. Jadi di Jawa Barat itu adalah angka terendah yang ada. Ini tidak kita dapatkan begitu saja, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah kota. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan, dan ke depan target kita ada kasus kita menargetkan new zero stunting, artinya kita tidak lagi menemukan kasus baru di dalam penanganan stunting. Kalaupun kita temukan berarti harus langsung kita tangani dengan baik, sehingga anak-anak kita yang berisiko stunting dapat teratasi dengan baik dan tidak menjadi stunting selanjutnya. Kemudian kalau ditanya kegiatannya apa saja sih di Kota Bekasi? Boleh. Jadi kalau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, kita sudah mencoba melakukan kegiatan terintegrasi di dalam penanganan, karena di Kota Bekasi kita punya yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Yang ada timnya, Bu, ya? Ada timnya. Di dalamnya itu terdiri dari berbagai perangkat daerah terkait yang memang langsung berhubungan dengan anak-anak atau keluarga berisiko stunting.
mulai dari perangkat daerah Bapelitbangda, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, kemudian Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, bahkan sampai ke Dinas Pemukiman, Lingkungan Hidup, kemudian banyak lagi yang lainnya yang terkait, Dinas Ketapang juga ya, yang akan nanti membantu kita ketika kita membutuhkan support buat anak-anak yang masuk ke dalam kelompok resiko stunting. Nah, kegiatan-kegiatan kita, di samping kita melakukan kegiatan koordinasi Pak Ketua KNPI, kita juga melakukan kegiatan intervensi secara langsung. Jadi jika di lapangan kita temukan anak yang beresiko, jadi maksud anak beresiko adalah ketika tinggi badan, berat badan mereka masuk ke dalam kelompok stunting, kita akan melakukan pemeriksaan lanjut. Jadi kalau pemeriksaan pertama baru kita bilang mereka beresiko, setelah pemeriksaan lanjut baru kita putuskan apakah benar stunting atau tidak. Nah, di kota kita punya tim yang namanya tim pakar. Tim pakar kita terdiri atas dokter spesialis anak, terdiri dari ahli gizi, kemudian ada psikolognya dan ada dokter kandungannya. Tugas mereka adalah ketika kita menemukan anak beresiko, mereka nanti akan membantu memvalidasi dan memeriksa ulang apakah anak-anak ini masuk kelompok risiko atau tidak, kelompok stunting atau tidak. Setelah itu mereka akan berikan rekomendasi apakah kalau anak ini beresiko, apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut, perawatan lebih lanjut, atau dari ahli gizinya nanti menyarankan apakah dia butuh makanan tambahan yang khusus atau spesial buat anak yang beresiko stunting ini. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan. Seperti hari ini kita atas nama TPPS baru selesai melakukan kegiatan audit stunting. Audit stunting ini adalah kegiatan di mana kita mengumpulkan beberapa anak yang masuk kelompok risiko untuk kita tindak lanjuti. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan ke depan, angka stunting kita memang dapat terus kita tekan dan masyarakat Kota Bekasi dapat menikmati non stuntingnya. Jadi tidak ada lagi keluarga beresiko stunting di Kota Bekasi. Itu mungkin yang dapat kita informasikan di kesempatan ini. Baik, terima kasih Bu Kabid. Itu sahabat jaringan telusur. Namun menarik tentunya ada tanggapan dari Ketua KNPI Kota Bekasi, Bang Dani. Silakan Bang. Ya, terima kasih sahabat telusur. Intinya kami di KNPI ini membuka ruang juga untuk melakukan kolaborasi ya, karena urusan stunting ini juga tidak kemudian bisa berjalan dengan baik tanpa kolaborasi. Tentunya hal-hal yang bisa melibatkan elemen masyarakat dengan pemerintah daerah, kami juga siap. Tadi juga kami apresiasi bahwasannya terjadi penurunan angka stunting karena ini keberhasilan pemerintah daerah juga tentunya melakukan pencegahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita juga terkait dengan penanganan stunting ini tidak terfokus pada anaknya saja, tapi kepada keluarga dan orang tuanya. Itu penting juga karena di lingkungan masyarakat itu psikologi si keluarga dan keluarga dan masyarakat itu juga perlu dilakukan sosialisasi agar kemudian anak itu juga nanti tidak menjadi korban dari kekerasan orang tua karena kecapean orang tuanya mengurus anak yang stunting itu juga penyuluhan pemerintah itu perlu dilakukan. Nah, terus kemudian kami juga perlu ikut juga mendorong secara regulasi tentunya bagaimana kemudian korban stunting ini juga mendapatkan perhatian khusus dan ada dorongan aturan-aturan yang kemudian dapat melindungi mereka. Itu Pak. Ya, jadi terkait dengan penanganan tadi kami sangat apresiasi Pak Ketua KNPI. Memang penanganan stunting tidak bisa oleh pemerintah saja. Jadi butuh kerjasama, dukungan dari masyarakat juga. Karena apa? Karena stunting itu bukan PR 1 atau 2 anak yang harus kita urus, tapi mungkin akan lebih dari itu. Jadi kalau masyarakat kita sangat berperan di situ, pihak swasta yang namanya pentaheliknya bisa jalan. Artinya kalau pentahelik itu kan kita berbicara pemerintah, di dalamnya ada masyarakat, di dalamnya ada dunia pendidikan, di dalamnya ada pengusaha. Mudah-mudahan memang
kasus stunting ini bisa kita tuntaskan di Kota Bekasi. Kalau terkait dengan jumlah bank, kita masih jadi gini, data stunting yang diupdate ke dalam status sebuah kota itu biasanya adalah data akhir tahun. Nah, untuk data 2023 kita belum bisa melakukan memberikan informasi karena memang prosesnya masih berjalan. 2022? Kalau 2022 kita punya data 6%, tapi memang angka itu adalah angka yang sudah dihitung berdasarkan karena penduduk kita banyak. Jadi kalau menurut data kita 6% itu mungkin sekitar 4 ribuan. Tapi harapan kita adalah karena itu data tahun 2022, mudah-mudahan sudah banyak perbaikan yang terjadi pada anak-anak kita karena memang sudah kita dampingi. Nah, harapan kita di 2023 adalah kasusnya jangan sampai melonjak lagi. Karena kita sudah banyak usaha, jangan sampai sia-sia usaha kita semua. Nah, itu Bang yang bisa kami beritahu. Terima kasih Bu Kabid. Karena Ketua KNP kita masih ada giat lagi, kita minta mungkin pernyataan statement dari Pak Ketua. Ya, mohon maaf karena ada agenda mendesak. Baik, nggak apa-apa. Ingin menyampaikan bahwasanya kami sangat mengapresiasi ada perhatian khusus dan tentunya intensif dari pemerintah dan media telusur. Ini luar biasa, Bang. Ini jangan kemudian berhenti sampai di sini. Tentunya kita juga KNPI dengan media telusur nanti terus berkomunikasi untuk terima kasih, sama-sama bagaimana menekan angka stunting. Mudah-mudahan tadi yang dibilang Bu Kabid ini angka stunting di 2023 ini bisa menurun gitu. Baik, siap. Ini tadi udah ditanggapi juga ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, jadi Bu Kabid, untuk tahun 2023 ini belum bisa ya untuk dirilis ya? Belum bisa Bang, karena kalau berdasarkan penimbangan yang dilakukan itu kan selama setahun itu memang kita di posyandu itu setiap bulannya. Tapi biasanya evaluasi dilakukan 2 kali di bulan Februari dan bulan Agustus, dan evaluasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan kembali validasi atau pengecekan ulang. Khawatirnya nanti pada saat pengukuran itu masih ada yang salah dari kader kita atau dari petugas kesehatan kita, sehingga angka yang kita dapatkan nanti bukan angka yang sebenarnya. Jadi biasanya validasi itu keluar di sekitar bulan November, dan itulah yang dilaporkan ke pusat untuk menjadi dasar datanya di sebuah kota. Dan berikutnya mereka akan melakukan yang namanya survei gizi Indonesia tadi, dan keluarlah angka itu. Mudah-mudahan ini kita berdoa bersama Bang, mudah-mudahan ke depan tuh benar-benar stunting Kota Bekasi dapat kita tangani dengan baik. Baik. Itu sahabat jaringan telusur, rupanya memang program penanganan atau penanggulangan stunting, percepatan penurunan stunting di Kota Bekasi sudah dimaksimalkan, seperti itu ya Bu ya. Dan semoga ke depan tentunya program-program yang baik yang sudah digelar atau dijalankan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi khususnya tentunya, karena kan ini bicara tentang Kota Bekasi. Ya. Saya juga berterima kasih dengan adanya media telusur, karena memang sebenarnya kita juga butuh menginformasikan nih, dari terima kasih banget kita butuh menginformasikan sehingga masyarakat tidak salah menduga ya, apakah stunting di Kota Bekasi dibiarin aja atau apakah stunting ini tidak diurus gitu ya. Melalui media-media seperti ini kan kita dibantu bahwa pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal dan itu bisa diketahui oleh banyak orang. Ya, terima kasih untuk media telusur yang memberikan kesempatan kita pada kesempatan ini. Baik, Bu, untuk menutup nih, Ibu sampaikan kepada publik kira-kira program berkaitan yang kita bahas ini yang masyarakat belum tahu atau ketahui, yang bisa diakses itu apa saja sih Bu? Gitu. Iya. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih ya media telusur untuk memberikan waktu buat saya menyampaikan. Pertama adalah dalam penanganan stunting yang paling utama adalah kepedulian dari keluarga kecil kita.
Jadi keluarga kecil kalau nanti punya anak, kalau anaknya dalam kondisi yang tidak sama atau tidak umum dengan orang lain, kita harus khawatir. Silakan segera mengakses layanan kesehatan. Caranya, Bu? Pastikan datang ke layanan puskesmas untuk mempertanyakan kenapa anak saya kok kayaknya berbeda. Misalnya kok anak saya dari teman yang seusianya tingginya nggak sama ya, atau beratnya kok kecil sekali dibandingkan orang lain. Atau misalnya anak kita misalnya punya kebiasaan nih, anak balita terutama yang usia 2 tahun ke bawah, mungkin kok setiap kali saya kasih makan kok nggak bisa nelan dengan baik ya. Artinya itu kepedulian dari keluarga dulu. Dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Nanti kalau keluarganya sudah menyadari, dia akan mengakses layanan yang saat ini layanan kesehatan kita itu sudah cukup banyak yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Puskesmas saja sudah hampir 50. Kemudian RSUD tipe D kita juga sudah ada 4 yang tipe D dan 1 yang tipe B. Harusnya ketika kita membutuhkan, kita tidak direpotkan oleh masalah pembiayaan juga, terutama di puskesmas, toh gratis ya saat ini. Kemudian setelah kita mengakses layanan, ada saran nih, saran dari tenaga ahlinya, misalnya dari dokter atau dari bidan atau dari orang kesehatan bahwa oh ya ternyata ada kondisi dia harus dirujuk, tolong itu kita proses. Oke. Ya, jadi sehingga nanti anak-anak kita cepat keluar tuh dari kelompok risiko stunting. Nah, kalau kami dari keluarga berencana, kenapa kami dilibatkan? Karena memang kami ingin mengajak juga kalau punya anak jangan terlalu dekat. Karena itu apa? Beresiko membuat anak stunting sebenarnya. Begitu ya, Bu ya. Jadi kalau dia misalnya punya anaknya itu terlalu, biasa standarnya berapa? Gini, kalau tahun yang jaraknya? minimal itu kan ASI itu eksklusif 6 bulan. Tapi kalau bisa anak tetap diberi ASI sampai usia 2 tahun, Bang. Jadi kalau mau punya anak kedua ya minimal dijarakinlah 2 tahun gitu. Sehingga apa? Sehingga sebuah keluarga, orang tua, bapak dan ibu bisa memberi perhatian cukup. Nah, 2 tahun dia memberikan perhatian, selanjutnya ketika dia sudah paham punya anak kedua bisa diurus dengan baik. Nah, itu sebenarnya dari kita. Harapannya dimulai dari keluarga kecil, kemudian nanti menyadari keadaan dan kondisi anak kita. Setelah itu ada saran kalau ditindaklanjuti, sehingga nanti kita cepat keluar dari risiko stunting gitu, Bang. Baik. Terima kasih Bu Gabi, Sama-sama. Bu Dr. Gigi Desi yang sudah berkesempatan hadir. Ya. Semoga ke depan tentunya program ini dimaksimalkan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat warga Kota Bekasi. Amin, amin. Semoga Oke. bermanfaat ya. Terima Baik, kasih Media Telusur. sahabat Jaringan Telusur, tetap bersama kami dan ke depan kita akan membahas tema-tema yang tidak kalah menarik dan dibutuhkan oleh publik. Dan jaga kesehatan, tetap semangat.